Selamat pagi semuanya, saya ucapkan Sukihontu Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Sapardi selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Yang terhormat Bapak Raka Indramaya Panya selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan juga tidak lupa teman-teman rekan mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersedia hadir pada acara webinar siang hari ini. Hidup kita sehat dan nyaman apabila lingkungan kita bersih. Iya bukan? Iya, betul sekali. Dari sepenggal kalimat tersebut, tentunya hadirin di sini sudah mengetahui kan apa yang akan saya bahas pada siang hari ini? Iya, yang akan saya bahas yaitu mengenai kebersihan lingkungan kita. Bagaimana cara melestarikan lingkungan tempat tinggal kita supaya kehidupan kita tetap nyaman, sejahtera, dan tentu saja sehat. Kenapa di sini saya membahas tentang kebersihan lingkungan dan pelestarian lingkungan? Karena dunia semakin berkembang tentunya. Semakin berkembangnya dunia, maka dunia digital, teknologi digital, ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin berkembang. Pada abad ke-21 ini, lingkungan kita semakin cepat rusak. Contoh nyata kerusakan lingkungan yaitu kerusakan hutan tropis. Tentunya teman-teman di sini sudah bisa menyaksikan secara langsung. Contoh nyata yang paling terlihat yaitu terjadinya polusi udara di mana-mana. Kita bisa melihat bahwa kemacetan itu sering terjadi di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di daerah sekitar Jabodetabek tentunya. Contoh lain selain polusi udara yaitu rusaknya lapisan ozon, kemudian pemanasan global, kemudian musnahnya spesies-spesies langka, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang seperti itu semakin cepat terjadi. Kian lama semakin cepat terjadi. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kerusakan lingkungan itu bisa terjadi karena beberapa faktor tentunya ya. Ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu faktor alami dari alam itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang bisa menebak? Ya, tentu saja karena faktor manusia. Yang dimaksud dengan proses alami di sini adalah lingkungan itu sendiri biasanya mengalami suatu proses untuk mencapai kesetimbangan baru. Nah, bagaimana sih proses alami itu sendiri bisa menyebabkan kerusakan lingkungan? Contoh nyatanya, kita bisa merasakan biasanya terjadi gempa. Nah, gempa itu biasanya terjadi apabila lempengan-lempengan di dasar laut itu mengalami pergeseran. Secara tidak langsung, bergesernya lempengan bumi itu dapat menyebabkan gempa di dasar laut dan juga itu bisa menimbulkan terjadinya tsunami. Selain proses alami, faktor utama yang bisa menghancurkan lingkungan tempat tinggal kita yaitu dari manusia itu sendiri. Padahal manusia itu kan tinggal di lingkungan tempat tinggalnya, kemudian manusia juga hidup melalui lingkungannya. Misalnya, kita memperoleh makanan tentu saja dari lingkungan sekitar kita, bukan? Iya, memang kita memperoleh makanan dari lingkungan sekitar kita. Tetapi, tidak banyak manusia yang menyalahgunakan hal-hal tersebut. Contohnya, mereka mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat menyebabkan kerusakan alam. Semakin manusia terbuai akan kesenangan dunia teknologi, semakin mereka tidak peduli akan kelestarian lingkungan mereka. Oleh karena itu, hal-hal tersebut yang saya sudah sebutkan tadi bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu, bagaimana jika lingkungan kita ini rusak? Tentu saja kita sulit untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama selalu menjaga lingkungan kita, selalu membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Apabila lingkungan di sekitar kita rusak, maka marilah kita memperbaikinya dengan cara menanam pohon-pohon, menanam bibit-bibit, menanam tumbuhan dan sebagainya,
supaya lingkungan kita ini tetap lestari. Dalam agama Buddha juga dijelaskan untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Ada beberapa sutta yang membahas tentang permasalahan untuk melestarikan lingkungan. Yang pertama yaitu terdapat dalam Dhammapada Khuddaka Nikaya Syair 29 yang berbunyi seperti ini. Bagaikan seekor kumbang mengambil madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya. Demikian pula, hendaknya seorang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Jadi yang dimaksud dalam syair tersebut adalah manusia itu hidup bergantung pada lingkungan. Jadi meskipun kita mengambil sumber makanan ataupun sumber kehidupan, sumber daya alam dari lingkungan kita, dari alam kita, maka kita tetap tidak boleh merusak lingkungan tersebut walaupun kita memanfaatkan sumber daya alamnya. Kita tetap harus menjaga dan melestarikan alam supaya kita dapat menikmati hasilnya juga. Karena kan memang kita hidup bergantung dari lingkungan itu sendiri, bukan? Ya, oleh karena itu tetap kita harus menjaga lingkungan kita. Selain dalam Dhammapada tersebut, ada juga diatur dalam Vinaya Pitaka bagian Wasa Syair 137 yang berbunyi bahwa seorang biku pada masa wasa tidak diperkenankan untuk menginjak tanaman-tanaman atau tunas tanaman ataupun hewan-hewan kecil yang muncul semasa musim hujan. Selain itu, biku juga tidak diperkenankan untuk merusak biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, mencemari air dan lingkungan dengan air liur, air seni, kemudian air kotoran manusia, dan sebagainya. Maka dari itu, sejak zaman Sang Buddha sendiri, kita telah dilatih untuk tidak merusak lingkungan kita. Selain itu, di dalam Sekkhiyawattha butir 74 dan 75 yang merupakan bagian dari Vinaya Pitaka juga dijelaskan bahwa seorang samana itu tidak diperkenankan untuk buang air kecil, buang air besar, buang air ludah dan sebagainya di atas tumbuhan ataupun biji-bijian ataupun air. Buddha juga menjelaskan bahwa kesejahteraan itu selaras dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, hidup kita akan sejahtera apabila lingkungan kita terjaga, apabila kelestarian lingkungan kita tetap dijaga dengan baik. Di dalam Cakkawatthisihanada Sutta juga dijelaskan bahwa sekalipun kehidupan manusia meningkat, sekalipun jumlah manusia bertambah karena menurunnya tingkat kematian, tetapi itu tidak merubah kemungkinan bahwa kita akan mendapat makanan yang cukup. Kalau kita rajin menanam benih-benih, menanam tumbuhan, buah-buahan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan kita. Jadi kesimpulannya, prinsip-prinsip untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan alam yang sehat sudah dilakukan sejak zaman Sang Buddha masih hidup. Menjaga keseimbangan alam menurut Buddhisme yaitu dengan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, tidak menebang hutan secara sembarangan, tidak menyebabkan polusi udara, tetap menjaga interaksi yang positif antara manusia dengan lingkungan, dan tetap menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, jika teman-teman di sini ingin hidupnya sehat, nyaman, dan bersih, maka marilah mulai sekarang kita menjaga lingkungan kita. Kita tetap melestarikan lingkungan kita, membersihkan lingkungan rumah kita, menanam benih-benih, menanam pohon-pohon, dan sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman di sini, marilah kita tetap menjaga lingkungan kita, marilah kita tetap menjaga kesetimbangan alam kita dengan tidak merusak alam, karena Buddha juga sudah menganjurkan untuk menjaga kelestarian alam sejak zaman Buddha masih hidup. Baik, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan atau kata-kata yang salah maupun kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia mendengarkan apa yang saya bicarakan dari awal sampai akhir. Semoga
teman-teman di sini dapat mengambil segi positif dari apa yang telah saya sampaikan, yaitu dengan tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan alam. Hidup kita sehat dan nyaman apabila lingkungan kita bersih. Sekian dari saya, terima kasih. Salam dalam Dhamma, Sukihontu, Namo Buddhaya.